Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Mas Fauzi, NPM 2115061. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan mata kuliah analisa dan perancangan perangkat lunak dengan program MBKM. Program yang dipilih atau program yang saya pilih pada MBKM adalah Studi Independen Bersertifikat atau SIB di Mitra di Coding Indonesia, yang mana pada aktivitas studi independen ini meliputi kegiatan pembelajaran secara individu dan juga proyek akhir dalam bentuk tim pada akhir program. Dan path atau jalur pembelajaran yang saya pilih adalah front end dan back end developer. Oke, selanjutnya ada sedikit mengenai mata kuliah analisa dan perancangan perangkat lunak. Di sini disebutkan bahwa APPL atau analisa dan perancangan perangkat lunak merupakan mata kuliah yang mempelajari tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak serta strategi pengembangan rencana proyek yang efektif dan juga efisien. Nah, hubungan-hubungan yang menurut saya itu diperoleh dari beberapa hal. Dalam ini terdapat 2 hal, yaitu materi course, yaitu dari materi-materi yang diberikan oleh mitra, dan kemudian dari capstone project atau berasal dari capstone project yang ada pada akhir program. Nah, yang pertama di sini ada materi course, yang mana pada course, yang diberikan yaitu yang berjudul Memulai Dasar Pemrograman untuk Menjadi Pengembang Software. Pada course tersebut terdapat materi yang terkait dengan mata kuliah APPL atau Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak, yaitu seperti materi memahami kebutuhan aplikasi, perencanaan modifikasi aplikasi, dan modifikasi aplikasi perangkat lunak. Lanjut, selanjutnya pada capstone project. Pada capstone project, proses penyelesaian capstone project ini melibatkan analisis sistem atau analisis kebutuhan, kemudian merancang arsitektur software, merancang input-output antarmuka, sistem informasi, dan lain-lain. Mungkin kita bisa tinjau dari sini, dari pertama dari project plan. Sesuai dengan namanya, itu mata kuliah, analisis dan perancangan perangkat lunak, maka pastinya diawali dengan analisis. Dalam hal ini, kami atau kelompok, saya bersama kelompok, melakukan analisis terkait permasalahan yang terjadi dan juga menganalisis solusinya. Nah, dalam hal ini tercantum dalam ringkasan eksekutif, seperti di sini terdapat penyakit terkait gizi yang terus meningkat. Dan di sini solusinya kami menggagas sebuah platform informasi gizi yang bisa membantu sekiranya terkait permasalahan tersebut. Nah, dari analisis kebutuhan itu kemudian dirancang arsitektur dari sistem tersebut. Nah, tetapi di sini tidak dicantumkan. Kemarin itu hanya sebatas pembicaraan saja untuk teknis arsitekturnya. Lanjut dengan analisis perkiraan input dan juga outputnya. Dalam ini kami menganalisis data-data apa saja yang perlu diperlukan dan juga nanti dari data tersebut output apa yang kami perlu perlu kami kembalikan gitu. Dan kami juga menganalisis bagaimana sih pembuatan antarmuka yang memang bisa diterima oleh banyak pengguna, atau bisa dikatakan bagaimana kami menganalisis supaya antarmuka yang memang nanti dihasilkan itu memang user friendly gitu. Oke, selanjutnya kami juga menganalisa sekiranya metode pengembangan atau life cycle yang digunakan dalam hal ini lebih ke agile, di mana kami itu bisa menyesuaikan terhadap perubahan pada saat di tengah-tengah proses pengembangan. Jadi pada saat terjadi perubahan atau kesalahan yang memang harus diperbaiki, nah kami bisa melakukan pengulangan kembali gitu. Bisa repetisi, maksudnya mengulang-ulang atau melakukan iterasi gitu. Sehingga dari hasil analisa kami cocok dengan metode agile. Kemudian juga
kami menganalisis, tools-tools yang digunakan, eee, pada awalnya di sini beberapa tools yang rencananya kami gunakan, tetapi ternyata, dari hasil analisis ini ternyata masih banyak tambahannya ya, seperti di sini nih, tambahan-tambahan yang tidak tercantum di sebelumnya. Nah, kemudian pada proses, pengembangan aplikasi atau perangkat lunaknya ini, kami menggunakan tools atau bantuan yaitu GitHub. Jadi, kami memanfaatkan fitur-fitur yang ada di GitHub untuk mempermudah bekerja sama dengan, tim, gitu. Nah, kurang lebih, seperti itu untuk terkaitan atau hubungan, MSIB atau MBKM ini dengan mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak. Jadi intinya, hubungannya ini terkait, dengan mata kuliah itu dari prosesi materi dan juga, capstone project, yang mana dari capstone project itu merupakan pembelajaran APPL itu sendiri maupun praktik secara langsung dari APPL itu sendiri, gitu. Karena dari capstone project ini, banyak hal-hal yang memang terkait dengan analisis dan juga perancangan. Analisis itu pada saat proses pembuatan project plan seperti ini, dan proses pengembangan ya pada saat melakukan build atau, eee, pembuatan aplikasi tersebut sampai selesai. Dan ini adalah, hasil dari capstone, kelompok kami. Mungkin, itu aja terkait pembahasan, eee, hubungan mata kuliah APPL atau Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak ini. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.